Sosok ibu di mata saya itu seperti superwoman, seperti malaikat yang Tuhan titipkan ke saya. Mama itu Wonder Woman. Karena dari kecil sampai besar Mama itu berperan sebagai ibu dan juga ayah, karena kebetulan ayah sakit sampai saya kuliah. Ibu, ya, ibu sangat penting bagi saya. Beliau yang mengajarkan saya hidup, mengajarkan saya untuk terus berlatih, berjuang dengan keterbatasan. Dia yang selalu menjadi inspirasi saya, menjadi motivasi saya, menjadi semangat hidup saya. Ya, dia my hero. Ibu saya itu orang yang berjiwa paling luas yang saya kenal, paling sabar dan paling pemaaf. Oke, ibu itu adalah seorang yang disiplin, kemudian seorang yang pekerja keras dan empati sama orang lain, terus juga selalu menjaga kebersihan gitu. Saya biasa panggil beliau itu Mama. Beliau itu sosok yang tangguh, kemudian mudah bergaul, dan kebetulan beliau adalah wanita yang bekerja juga. Jadi menurut saya beliau bisa membagi waktu dengan baik antara pekerjaan dan juga mengasuh anak dan suami. Ibu yang melahirkanku harus pergi dahulu meninggalkan dunia ini saat usiaku masih berada pada fase prasekolah. Namun kesedihan itu tak sempat mengunjungiku berkat malaikat pelindung yang saat ini kupanggil Mama. Mama itu sosok yang kuat banget dalam menghadapi masalah hidup, dan semangat hidupnya Mama juga besar banget. Dan Mama juga sosok yang sabar. Mama sabar banget sih. Kalau bisa disederhanakan tapi mempunyai makna yang besar, ibu itu seperti oksigen kepada struktur beton. Tanpa oksigen yang mengikat, struktur akan hancur dan menjadi debu. Jadi peran ibu itu sama dengan kekuatan selama aku masih hidup. Peran ibu dalam hidup saya itu kalau bisa dibilang bahkan gak cuma hidup saya aja, bahkan sekarang saya yang menjadi seorang ibu, peran ibu saya ke anak-anak saya itu juga banyak banget, bahkan lebih dari mungkin 98% hidup kami bergantung pada ibu saya. Ibu itu memberikan contoh kepada saya, mendidik saya dengan baik, kemudian beliau dapat memerankan banyak hal. Beliau bisa menjadi matahari, memberi penerangan kepada saya, menjelaskan hal-hal penting, kemudian sebagai udara juga, jadi memberikan kehangatan, memberikan kesejukan kepada saya. Mungkin itu. Kayaknya nggak mungkin kayak misalnya aku bisa lulus sekolah, terus kuliah, atau dapat kerjaan langsung setelah kuliah itu tanpa doa dari Mama. Penting banget sih. Di antara mungkin keluarga inti, kayaknya aku paling dekat sama ibu gitu. Jadi kita tuh kayak udah ada koneksi gitulah. Kalau misalnya aku lagi sakit, tapi aku nggak mau bilang, ibu tiba-tiba nelpon gitu. Terus gimana, sehat kan? Kayak dalam hatiku ingin menangis kayak gitu. Tapi jadi kayak kita udah ada koneksi-koneksi kayak gitu. Terus kalau misalnya aku pulang ke Jogja kayak gitu, udah disiapin tuh baju yang bersih, terus habis itu makanan buat siap dibawa ke perantauan. Jadi kayak tanpa aku meminta tolong, itu ibu udah tahu apa yang aku butuhin. Berkat Mama, aku mengerti bahwa dunia itu tak akan selalu indah. Namun Mama mengajarkanku harus kuat agar bisa merubah dunia ini menjadi indah.
Mama itu adalah sosok yang mengajarkan aku tentang nilai-nilai kekristenan. Jadi dari cinta kasih, kesabaran, pengampunan, pokoknya segala bentuk kebaikan itu Mama sudah tanamkan ke anak-anaknya Mama dari kecil. Itu sih sebenarnya jadi PR untuk kami, untuk terus kami lakukan. Karena saya jujur aja adalah seorang yang pemalu, jadi untuk mengucapkan sayang itu lebih baik saya lakukan dengan tindakan dibandingkan dengan kata-kata, karena saya rasa itu sudah menggambarkan semuanya. Jarang kayaknya sampai lupa, tapi minta maaf sama terima kasih yang sering. Kalau untuk sekarang ngucapin sayang tentu saja sudah jarang. Mungkin kan di antara kesibukan kita juga, bahkan karena sekarang sudah nggak tinggal serumah sama Mama, untuk ketemu aja tuh jarang banget. Jadi di sela-sela kesibukan, kadang udah pulang kerja, terus ketemu Mama untuk nyempetin cuma nanya kabar, makan apa, ngapain aja, segitu, yang kayak cuman say hello gitu sih. Tapi kalau untuk bilang langsung itu kayak perlu momen. Jadi kadang aku tunjukin dengan bentuk mencoba hadir di rumah Mama gitu, di antara kesibukan aku selama ini. Ungkapan rasa sayang secara verbal mungkin tidak sering diucapkan, tapi lewat tindakan sesederhana seperti pulang kantor, ngobrol sambil pijitin kaki sama cabut uban gitu. Akhir-akhir ini saat saya di Kaltara ini, kata sayang sering saya ucapkan kepada ibu. Terutama saat saya pulang kampung, saya ketemu ibu, saya bercanda dengan beliau, saya sering mengucapkan sayang. Keluarga saya tuh gak dibesarkan dengan love language yang word afirmasi. Jadi tuh kayak bilang sayang bahkan dari orang tua ke anak orang tua tuh jarang banget. Yang paling sering tuh kami minta maaf. Jadi kita jarang ngomong aku sayang ibu kayak gitu, terus ibu sayang Tias gitu, jarang. Tapi kita kalau setiap nutup telepon kayak gitu atau video call, kita selalu bilang sehat-sehat ya kayak gitu, dan makasih, terus juga dadah kayak gitu. Kita sering kayak gitu. Jadi hal-hal yang enggak yang harus aku sayang ibu, tapi mungkin di momen ini aku pengen bilang aku sayang ibu. Kebetulan mama saya sudah tiada, jadi yang paling saya ingat mungkin pada saat saya menginformasikan ke beliau bahwa saya diterima bekerja di Bank Indonesia. Raut wajah bahagia, gembira dari beliau, jadi itu yang momen terindah menurut saya dapat memberikan kebahagiaan kepada beliau. Momen lebaran tahun 2018, anak Mama itu kan sebenarnya banyak ya, terus tersebar di beberapa daerah. Ada satu waktu di tahun 2018 lebaran bisa kumpul semua. Di situ Mama bilang akhirnya anak Mama bisa kumpul lagi setelah sekian lama. Nah setelah itulah akhirnya kita semua anaknya Mama itu gimana caranya ada satu momen kita harus kumpul bareng biar Mama senang gitu. Setiap momen aku yakin adalah hal yang indah ketika aku sudah menyadarinya pada saat dewasa ini. Namun yang paling kuingat adalah saat wisuda S1. Di situ aku merasa bahwa aku merupakan anak yang paling membanggakan di mata orang tuaku. Air mata dan tawa bahagia begitu indah kulihat pada saat wisuda kelulusanku. Ketika beliau terus berkata, apakah saya bisa melihat cucu dari saya ketika saya masih kecil waktu itu, sekitar umur 7 atau 9 tahun. Momen itu cukup teringat bagi saya karena alhamdulillah sekarang ibu sering bermain dengan cucu-cucu dari anak-anak saya. Nemenin aku lahiran anak kedua.
yang kayak bersyukur banget ditemenin orang tua untuk pertama kalinya, terus lahirannya alhamdulillah cepet banget prosesnya. Ibu ngebantu aku ngewujudin salah satu wishlist aku. Sebenarnya simple sih. Yang udah terhambat dari tahun-tahun sebelumnya itu dia nemenin aku buat ke panti asuhan. Jadi di sana aku ngajak ibu ke panti asuhan buat kita berkunjung ke sana. Terus kita say hi, terus kita ngajak main anak-anak panti asuhan yang di sana. Jadi dan di situ apa ya, jiwa dan auranya ibu ini kayak makin ibunya tuh kelihatan banget gitu. Walaupun nggak cuma untuk seorang ibu untuk aku, tapi juga seorang ibu untuk mereka. Gitu. Kalau momen terindah, karena sekarang saya sudah tidak serumah lagi dalam waktu sekitar 4 bulan terakhir ini, momen terindah bagi saya ketika ibu saya ada di rumah, ketika kami bersama-sama. Karena banyak hal yang tadinya saya rasa biasa aja, jadi kerasa banget bedanya. Makanan, suasana di rumah, pun vibe rumah saya sendiri itu bisa beda banget. Ya, itu adalah di saat saya merasa sangat sedih, di saat saya merasa paling buruk, di situasi yang paling buruk di kehidupan saya, itu mama meluk, bilang kamu bisa lewatin, berdoa, semuanya pasti akan baik-baik saja. Sebenarnya momen sederhana, momen biasa yang kita lakukan dulu sehari-hari sebelum mama sakit. Jadi dari kecil sampai SMA aku sama mama, kemudian aku kuliah harus keluar kota. Jadi bentuk pulang dari capeknya kuliah, penatnya aktivitas di kampus adalah pulang ke rumah. Dan itu bukan cuman pulang dalam bentuk bangunan, tapi pulang dalam bentuk orang gitu. Jadi pulang ke rumah itu bentuknya ngerasakan belayan mama, pelukan mama, cinta kasih, dan masakan, bisa makan masakannya mama, itu bentuk pulang buat aku. Terima kasih sudah membesarkan Anggi, walaupun jalannya terjal dan tidak mudah. Doa-doa mama dan kerja keras mama yang mengantarkan Anggi ada di sini sekarang. Semoga mama terus sehat, mama bisa bahagia, dikelilingi orang-orang yang tersayang, mama bisa menerima keadaan mama sekarang. Kita juga selalu support mama. Dan Anggi juga mau minta maaf kalau sudah jarang ada waktu banyak yang bisa Anggi kasih ke mama, jarang ketemu, jarang main bareng. Anggi minta maaf kalau masih masih sering mengecewakan atau nyakitin mama yang Anggi nggak sadari. Anggi minta maaf buat mama. Pokoknya buat mama, semoga Anggi masih punya kesempatan banyak untuk membahagiakan dan membanggakan mama. Terakhir, walaupun aku yakin tidak akan sebanding, tapi tetaplah sehat supaya aku masih bisa memberikan dan membalas kebaikan yang mama berikan selama ini. Ibuku, terima kasih telah melahirkanku. Terima kasih telah berjuang hingga waktumu telah tiba. Semoga pada saat ini aku bisa memberikan kebanggaan walau dari jarak jauh. Ibu, maaf kalau misalnya aku banyak hal yang mungkin mengecewakan ibu, mungkin di masa lalu kayak gitu. Dan aku benar-benar menyesal akan hal itu, dan aku mencoba memperbaikinya sampai titik yang saat ini. Dan ibu adalah salah satu alasan kenapa akhirnya aku kuat terus sampai di titik
aku sekarang di setiap perjalanan aku hingga sampai saat ini. Dan yang perlu ibu ingat itu adalah mungkin di setiap titik ibu bangga sama aku, ingat kalau itu juga adalah hasil perjuangan dari ibu. Jadi ibu turut harus bangga dengan diri ibu sendiri. Terima kasih banyak Ibu. Saya tahu tidak akan bisa kata-kata dibalas apa yang sudah Ibu perbuat buat saya. Tapi mungkin sedikit kata-kataku dapat memberikan arti dan kelegaan bernafas buat Ibu. Yang pasti permintaan maaf sekiranya banyak hal yang tidak berkenan di hati beliau, dan juga yang paling penting ucapan terima kasih kepada beliau sudah merawat saya dari kecil hingga dewasa dan memberikan contoh yang baik kepada saya. Mama, terima kasih banyak atas segala sesuatu yang udah Mama lakuin. Mulai dari membesarkan, karena dia tahu sekarang sebagai seorang ibu itu sangat sulit, butuh sangat perjuangan, kesabaran, pemikiran yang kompleks. Tapi Mama hebat banget, bisa besarin Ludia sampai sebesar ini, bisa jadiin Ludia sebagai seorang yang tangguh, mandiri, dan bisa berpikiran maju ke depan. Terima kasih banyak Mama, dan mohon maaf kalau misalkan dia banyak banget kasih salah sama Mama. Cuman bisa bilang makasih banyak, terus minta maaf banget kalau banyak salah. Minta maaf sama maaf karena nggak pernah ngomong sayang sama mama, maaf karena belum bisa ngebahagiain atau ngebales. Kayaknya emang susah banget ya ngebales jasa orang tua. Lebih ke pengen minta maaf sama ngomong sayang. Terima kasih Bu, terima kasih banget sih, terima kasih banget Bu, karena nggak cuman membesarkan saya tapi juga membesarkan anak saya. Dan mohon maaf, dari dulu sampai sekarang tuh kayak dari aku banyak yang nggak berubah. Alhamdulillah Ibu juga nggak pernah berubah. Aku pulang Sabtu ini. Sarangnya ya Mama. I love you Mama. Ibu, I love you. Selamat Hari Ibu Mama.